Bunga mawar pink berserakan di lantai kayu rumah Soyo. Frosting kue syukuran hamil Soyo tergilas di papan yang baru Soyo poles kemarin sore. Spanduk selamat datang bayi perempuan yang Soyo potong rapi dengan tangan terinjak sepatu kotor. Sementara teman-teman Rizky berpose selfie dengan spanduk Universitas Indonesia mereka yang besar-besar. Soyo berdiri membeku di ambang pintu ruang tamu sendiri. Satu tangan menekan perut buncit, melihat semua dekorasi yang Soyo susun sejak subuh lenyap di bawah lautan oranye dan hitam. 1 jam lalu, semuanya sempurna. Soyo merapikan taplak mejolinen, mengatur rangkaian bunga sekali lagi, dan mengecek jam di ponsel. Pukul 14.15. Teman-teman kecil dari kelas yoga prenatal akan segera datang untuk perayaan intim. Setelah 8 bulan bolak-balik dokter dan kelas prenatal sendirian, akhirnya Soyo punya momen hanya untuk Soyo dan putri kecil Soyo. Bel pintu berbunyi. Sari dari kelas yoga prenatal berdiri di teras sambil membawa hadiah dibungkus kertas pink. Tamuku pertama yang benar-benar datang. Rasa bahagia yang membuncah di dodo membuat Soyo terkejut. Sudah lama sekali Soyo tidak merasa ringan seperti ini. Kamu kelihatan luar biasa, Koto Sari sambil memeluk Soyo hati-hati di sekitar perut. Rumahnya cantik sekali. Kamu buat semua dekorasi ini sendiri. Soyo mengangguk, pipi Soyo memanas karena bangga. Bunga kertas itu butuh berminggu-minggu Soyo kerjakan di sela mengurus usaha kreasi laras dan kelelahan hamil yang tak pernah hilang. Tapi melihatnya mengalir di dinding dengan warna pink dan mutiara membuat setiap malam lembur terbayar. Lebih banyak teman datang, memenuhi ruang tamu dengan obrolan lembut dan senyum tulus. Tak ada yang meminta Soyo memperbaiki ini itu, menyelesaikan masalah, atau membuat semuanya sempurna. Hanya kehangatan dan perayaan. Lalu pintu depan dibanting terbuka. Bu Rini dan Pak Budi masuk terlambat 45 menit. Pak Budi memegang kotak misterius yang tak mau dia perlihatkan. Maaf telat yo, sayang. Macet parah, tapi kami bawa kabar gembira sekali. Perut Soyo langsung menegang. Soyo kenal nodo suara itu. Soyo berusaha mengalihkan, menunjuk ke kue yang Soyo hias berjam-jam. Kita baru mau mulai acara, Bu. Suara Pak Budi menggelegar, memenuhi ruangan. Pengumuman spesial. Obrolan langsung mati. Teman-teman Soyo saling pandang gelisah. Soyo mencengkeram punggung kursi, buku jari memutih. Rizky melangkah masuk dengan surat penerimaan Universitas Indonesia diangkat tinggi seperti obor. Bu Rini langsung menangis. Air mata yang sama sekali tak muncul waktu Soyo bilang hamil. Dia berhasil, isaknya. Anak lelaki pintar Soyo diterima di UI. Teman-teman Soyo saling pandang. Sari meraih tangan Soyo, tapi gerombolan Rizky sudah membanjiri pintu, mendorong kami sambil membawa spanduk dan ponsel serta sorak-sorai keras. Seseorang menabrak meja hadiah yang Soyo susun rapi. Tak ada yang peduli. Soyo mundur ke dapur, tangan gemetar saat mengumpulkan piring-piring berserakan. Piring beradu di wastafel sementara, Soyo menggosok frosting dari porselen, berusaha menenangkan napas. Seorang teman yang tak Soyo ingat namanya menyentuh bahu Soyo. Kamu baik-baik saja. Sebelum Soyo jawab, suara Rizky sudah bergema dari ruang tamu, menceritakan bagaimana dia diterima UI. Teman Soyo melayang pergi, tertarik oleh daya tarik magnetisnya. Selalu daya tarik magnetisnya. Tangan Soyo menemukan perut, menggendong putri yang menendang rusuk Soyo. Kita pantas dapat yang lebih baik dari ini, bisik Soyo. Koto-koto itu mengejutkan Soyo sendiri. Soyo belum pernah mengucapkannya keras-keras. Terdengar bunyi jatuh dari ruang tamu. Salah satu teman Rizky mundur dan menabrak spanduk selamat datang bayi perempuan Soyo. Gelas Solo merah tumpah ke huruf-huruf kertas halus yang Soyo potong sendiri. Tak usah dipikirkan, seru Bu Rini dari sofa Soyo.
Cuma barang-barang. Saya berlutut meski punggung sakit, mengusap noda dengan tisu. Tak ada yang menawarkan bantuan. Tak ada yang bahkan melihat saya berlutut, hamil 8 bulan, membersihkan kekacauan mereka. Kami selalu tahu Rizky akan jadi orang sukses. Suara Pak Budi mengalun dari kerumunan pengagum. Wih, percaya enggak? Saya bangkit perlahan, satu tangan bertumpu ke dinding. Kamar bayi memanggil, tempat perlindungan saya selama berbulan-bulan. Saya menyelinap pergi sementara mereka merayakan, menutup pintu di belakang. Sinar sore menyusup tirai tipis, melempar bayangan lembut kecrip yang saya rakit sendiri. Hari yang sama saya pasang crip, saya juga dapat usk 20 minggu. Bu Rini dan Pak Budi terlalu sibuk mengantar Rizky keliling kampus UI sehingga tak sempat datang. Saya duduk di kursi goyang, surat nenek terselip di bantal tempat saya sembunyikan berbulan lalu. Tulisan tangan nenek yang seperti lobo-lobo berbicara, melintasi tahun. Sayangku Laras, odo saatnya melindungi yang penting berarti berdiri melawan mereka, yang tak pernah menyangka kamu akan melakukannya. Tawa meledak dari perayaan yang dirampas. Tapi kali ini, alih-alih menyusut dari suara itu, saya merasakan sesuatu mengkristal di dalam diri. Kejelasan yang belum pernah saya rasakan. Pilihan terbentang di depan seperti jalan bercabang. Apakah saya akan terus membersihkan kekacauan mereka, membuat diri saya lebih kecil agar mereka bersinar? Atau akhirnya berdiri untuk diri saya dan putri saya? Besok akan berbeda. Tapi seberapa jauh saya akan pergi? Saya menempelkan telapak tangan ke dinding kamar bayi, merasakan kenyataan padat rumah yang saya beli dengan uang sendiri, kehidupan yang saya bangun meski mereka. Putri menendang lagi, lebih kuat kali ini. Dan saya tahu saya akan pergi sejauh yang diperlukan. Saya bahkan tak kembali ke pesta masuk UI itu, tetap di kamar tertutup sampai tamu terakhir pulang dan saya tidur. Di kepala saya sudah ada rencana, dan besok pagi saya bulat tekad mencapai tujuan baru ini. Tapi mengapa saya tak tahu hari ini besok keluarga, saya akan punya senjata baru untuk digunakan. Sinar matahari pagi berkilau di pecahan kaca di wastafel dapur saya. Brosur Universitas Indonesia terbentang di meja. Halaman mengkilapnya lengket dengan frosting kue kering. Jari saya menyusuri tepi surat penerimaan dan peta kampus. Setiap lembar jadi bukti pengambilalihan pesta syukuran hamil saya kemarin. Sebuah struk melayang dari antara brosur, menunjukkan gedung batu indah. Kertas itu berkerut saat saya ratakan. Biaya pendaftaran. Biaya kunjungan kampus. Biaya tes semuanya ditagih ke kartu kredit yang tak saya kenal. Kartu kredit saya. Tangan saya gemetar saat membuka laci meja. Laporan ban tumpah keluar. Rapihnya sudah hancur. Tinta merah melingkari penarikan demi penarikan. Tanda tangan melengkung Bu Rini mengalihkan dana dari rekening usaha kreasi Laras ke belanja pribadinya. Sebuah toples mason lama menggelinding ke jari saya, tersembunyi di bawah formulir pajak. Di dalamnya, struk kuning pudar dari 6 tahun lalu. Sewa bulan pertama apartemen sempit tempat saya tidur di futon sambil melunasi utang kartu kredit orang tua. Toples itu beradu saat saya sisihkan, memperlihatkan tumpukan faktur les privat Rizky. Les sat privat, konseling kuliah, pelatih menulis semuanya diam-diam diambil dari keuntungan usaha, saya sementara dia menganggap pekerjaan saya cuma kerajinan lucu. Ponsel saya bergetar. Pesan Sari menyolo di layar. Kamu gimana rasanya setelah kemarin? Sebelum saya balas, pesan lain muncul. Dokter Moyo. Tekanan darah naik dari kunjungan terakhir. Bisa datang minggu ini. Notifikasi ketiga. Email dari Bulino, pelanggan setia saya yang kebetulan pengacara keluarga. Lantai berderit di belakang. Sayang. Suara Bu Rini manis. Honey,
Teman-teman Rizky butuh tempat tinggal musim panas ini. Kamu kan punya banyak ruang di sini. Soyo berbalik pelan, satu tangan menekan punggung bawah. Bu Rini berdiri di ambang pintu dengan senyum manipulasi favoritnya, yang bilang Soyo selalu tidak masuk akal kalau menolak apapun. Dan kami butuh kamar bayi untuk penyimpanan sementara, tambah Pak Budi dari koridor. Cuma perlengkapan Rizky. Kamu ngerti kan? Suara mereka melayang di rumah saat mereka berjalan pergi. Merencanakan teman-teman Ui Rizky Mono yang akan ambil kamar Mono musim gugur nanti. Kamar Soyo, rumah yang Soyo beli setelah kerja 60 jam seminggu selama 3 tahun. Bayi menendang keras rusuk Soyo. Soyo ambruk ke kursi kantor, membuka template surat pengosongan rumah di komputer. Printer Soyo berdesing, mengeluarkan 3 salinan. Bahasa resmi tentang penghentian tempat tinggal dan keharusan kosong memenuhi halaman. Tanda tangan Soyo goyah di surat pertama, stabil di kedua, tegas di ketiga. Ini bukan lagi hanya tentang Soyo, bisik Soyo, menyentuh perut tempat putri tumbuh. Anak yang mereka anggap enteng dengan setidaknya odo yang nemenin kamu, saat Soyo umumkan hamil. Amplop tertutup itu tergeletak di meja dapur seperti bom siap meledak. Tapi yang tak Soyo tahu saat itu, yang tak mungkin Soyo ketahui adalah keluarga, Soyo sudah membobol komputer Soyo saat Soyo tidur. Perang sudah dimulai sebelum Soyo tembak peluru pertama. Di rumah sunyi Soyo, satu-satunya suara adalah detak pelan jam kakek yang Soyo restorasi sendiri. Setiap detik menandai jarak antara anak perempuan yang dulu dan ibu yang harus Soyo jadi. Soyo ambil ponsel lagi, buka email Bulino. Kata-katanya menyolo di layar. Kasih tahu kalau butuh nasihat hukum soal situasimu. Soyo pernah lihat kasus begini. Kamu tidak sendirian. Tidak sendirian. Koto itu bergema saat Soyo pandang kantor. Setiap permukaan penuh bukti eksploitasi mereka. Meja yang Soyo poles ulang sementara, mereka mengeluh soal debu. Rak buku yang melengkung karena bahan persiapan kuliah Rizky. Laci arsip tempat Soyo catat bertahun-tahun pengurasan keuangan. Pandangan Soyo jatuh ke foto terselip di bingkai cermin. Soyo umur 17, surat penerimaan sekolah seni di tangan. Mimpi di moto masih cerah sebelum mereka, yakinkan Soyo egois mengejar itu. Sebelum mereka jelaskan pendidikan Rizky harus nomor 1. Pintu depan dibanting. Suara Rizky naik tangga saat dia undang lebih banyak teman, santai seperti pemilik bukan tamu. Yo, silakan menginap di sini. Kakakku nggak keberatan. Jari Soyo menyusuri tepi amplop. Kertas di dalamnya lebih dari sekadar surat pengosongan. Itu deklarasi kemerdekaan. Janji pada putri yang belum lahir bahwa dia tak akan pernah belajar membuat diri lebih kecil demi kenyamanan orang lain. Pesan menyolo di ponsel. Rekan bisnis Soyo lihat email aneh ke klien. Kamu izinkan perubahan akun. Tenggorokan Soyo menyempit. Tentu saja mereka coba akses usaha Soyo. Mereka selalu lihat kesuksesan Soyo sebagai sumber daya untuk dieksploitasi bukan prestasi untuk dirayakan. Bayi menendang lagi, lebih kuat. Soyo tempelkan telapak ke tempat itu, rasakan gerakannya yang ganas. Iyo, kecil, bisik Soyo. Momo sudah capek jadi orang tak kelihatan. Soyo masukkan surat-surat ke tas. Masing-masing tunggu dengan 34 tahun pengorbanan. Besok akan diserahkan. Besok segalanya berubah. Tapi malam ini Soyo harus siapkan, pesan kamera pengaman, ganti password, lindungi kamar bayi. Matahari terbenam di balik jendela, melempar bayangan panjang di lantai. Dalam kegelapan yang tumbuh, akhirnya Soyo lihat opo yang tak kelihatan di cahaya. Soyo bukan hanya berjuang untuk rumah atau usaha. Soyo berjuang untuk masa depan putri. Dan kali ini, Soyo tak akan mundur.
Suara isak Burini terdengar lewat ventilasi udara. Saya bertumpu satu tangan ke punggung bawah, geser berat badan di kursi kantor, dan terus mengetik. Sudah 7 hari sejak saya selipkan surat pengosongan di bawah pintu mereka, dan aktingnya semakin dramatis setiap jam. Dia memutus kami dari segala yang kami bangun bersama. Suara Burini pecah dengan presisi latihan. Saya kenal nodo itu dari saat-saat kecil saat dia telepon saudara soal perilaku saya yang mengkhawatirkan. Seperti waktu saya usul masuk sekolah seni bukan kuliah bisnis lokal. Lewat jendela terbuka, pintu mobil dibanting. Lebih banyak saudara datang untuk rapat keluarga dadakan yang tak saya diundang. Ponsel bergetar dengan pesan dari rekan bisnis Rino. Email ke klien itu bukan dari sistem kita. Tapi gaya tulisannya persis surat Natal Burini. Tangan saya mengepal. Belum puas merampas babi software, mereka coba akses database klien. Dorongan lomo untuk merapikan semuanya, berdamai dengan segala harga, menekan dodo saya. Tapi Putri menendang. Pengingat tajam kenapa saya tak boleh mundur. Saya buka feed kamera pengaman yang saya pasang di kantor rumah 3 hari lalu. Timestamp pukul 2.47 pagi. Pak Budi mengacak laci arsip saya sementara Burini jaga di koridor. Percakapan bisik mereka jernih lewat mikrofon. Dapat opo soal rekening usaha? Belum, tapi dia pasti punya catatan kertas di suatu tempat. Printer berdesing di bawah, mengeluarkan laporan ban yang saya kumpulkan seminggu ini. Bukti pembukuan kreatif mereka selama 5 tahun. Map semakin tebal setiap hari. Langkah berat menggelegar lewat pintu. Rizky latihan membanting pintu seperti remaja bukan calon mahasiswa UI. Dia gila, teriaknya ke siapapun yang mau dengar. Itu hormon hamil. Kamu tahu kan wanita gimana? Ironi itu mungkin bikin saya tertawa kalau saya tak begitu lelah. Dia pakai alasan sama waktu saya tangkap dia pinjam kartu kredit saya untuk biaya pendaftaran musim gugur lalu. Ponsel bergetar lagi. Dokter Moyo, tekanan darah masih tinggi. Mulai pantau harian Senin. Catat semua pemicu stres. Di bawah pesannya, sems dari Sandro, klien lomo soyo. Bawa makan malam. Letak di pintu belakang. Jangan jawab kalau lagi istirahat. Bel pintu berbunyi sebelum saya balas. Suara Tante Caroline melayang naik. Rini, kita kumpul di mono? Ruang tamu, jawab Burini, air mata hilang seketika. Dia harus hadapi kami di sono. Saya sentuh amplop coklat di meja, berat dengan catatan ban. Saatnya tunjukkan opo arti keluarga bagi orang yang mengaku paling mencintai saya. Tulang saya sakit saat saya bangkit, memprotes 8 bulan beban ekstra. Koridor terbentang seperti arena antara kantor dan penyergapan di bawah. Map menempel dodo, perisai kertas dan tinta. Mereka langsung diam saat saya muncul di ambang pintu. 12 wajah menoleh, ekspresi dari prihatin sampai bingung sampai permusuhan terang-terangan. Burini duduk di ujung sofa saya, tisu remas di tangan terawat. Oh sayang, suaranya bergetar. Kami sangat khawatir kamu usir keluarga ke jalanan. Ini bukan kamu sama sekali. Saya melangkah masuk. Benar. Ini bukan saya. Itulah masalahnya. Sekarang, Laras, Pak Budi pakai suara masuk akal, yang dipakai saat jelaskan kenapa rekening usaha, saya odo penarikan misterius. Kami tahu kamu stres berat. Hamil bikin pikiran wanita aneh. Kami di sini bantu kamu berpikir jernih. Rizky bersandar dinding, tangan disilang. Loh, mono kesetiaan keluarga. Koto-koto itu menghantam seperti pukulan fisik, masing-masing dirancang bikin saya ragu diri. Berapa kali mereka pakai hati nurani saya melawan saya sendiri. Saya berjalan ke meja kopi, letakkan map. Ruangan menahan napas.
Biarkan saya tunjukkan opo itu kesetiaan keluarga. Suara saya keluar mantap saat saya bentangkan kertas di kayu poles. Laporan kartu kredit. Bu Rini pakai rekening usaha untuk belanja di Mal Transfer Ban. Pak Budi otorisasi tanpa sepengetahuan saya. Cek palsu Rizky dari rekening pribadi saya. Tante Caroline condong ke depan, menyipit ke angko. Tarikan napas tajamnya memotong protes Bu Rini yang tergagap. Ya Tuhan. Bisik Tante Caroline terdengar di keheningan mendadak. Rini, kamu ngapain? Saya berdiri lebih tegak, satu tangan menggendong perut. Ini bukan soal satu pesta. Ini soal 34 tahun tak kelihatan. Kenangan Natal muncul. Saya umur 12, membuka kaos kaki wol tebal sementara Rizky robek komputer baru. Purini cuek. Kamu kan selalu kedinginan, sayang. Saat wajah saya muram. Saya tak lagi tak kelihatan. Dan putri saya juga tak akan. Suara saya menguat setiap koto. Saya tinggalkan mereka menatap bukti pengkhianatan. Di atas, laptop saya berbunyi alarm dari sistem pengaman baru. Gerakan terdeteksi di kantor rumah. Mereka memang tak pernah terima koto tidak. Tapi yang keluarga tak sadari saat merencana di dapur malam itu adalah saya sudah antisipasi langkah berikutnya. Email ke klien bukan pengkhianatan terburuk, tapi bukti opo yang mereka lakukan selanjutnya sudah aman di tangan pengacara saya. Mereka kira hamil bikin saya lemah. Mereka akan belajar justru membuat saya ganas. Dengan tuduhan dan bukti, pertemuan itu selesai, dan 2 minggu berikutnya saya sibuk kumpulkan lebih banyak bukti serta prediksi langkah mereka untuk bela diri dan putri. Jari saya melayang di atas keyboard saat jam menunjuk tengah malam. 14 hari sejak saya serahkan surat pengosongan. Cahaya lembut layar laptop menerangi dapur gelap sementara Alia menendang rusuk saya seolah dorong saya maju. Saya ketik password master baru untuk rekening usaha, yang tak akan mereka tebak. Alia 2024. Ironi itu bikin saya tersenyum saat bayangkan frustrasi Bu Rini saat trik pemulihan password biasanya gagal. Kamera bel pintu datang kemarin dalam kotak coklat polos. Saya tunggu mereka pergi ke konseling kuliah Rizky baru pasang. Jari bengkak saya berjuang dengan skrup kecil. Sekarang sunyi. Saya pantau teras depan, tangkap setiap tamu yang mungkin nanti klaim tak dapat surat. Sari dari Yoga Prenatal bantu saya packing tas darurat. Tas itu di bagasi mobil, siap kalau mereka eskalasi di luar kendali. Meski dari yang saya lihat, kamu sudah 3 langkah di depan mereka, katanya sambil genggam tangan saya. Wajah manajer ban mengeras saat saya tunjuk transfer tanpa izin. Bu, mereka akses rekening usaha Ando 6 kali bulan lalu. Dia tarik rekaman chat tanpa saya minta. Kami akan tandai setiap percobaan selanjutnya. Pintu berdiri di atas. Saya tutup laptop, geser ke tempat sembunyi di belakang buku masak. Langkah Bu Rini berhenti di puncak tangga. Saya tak mengerti. Suaranya turun tebal dengan air mata. Setelah semua yang kami korbankan untuk dia. Tetangga sebelah, Bu Peterson, sudah berhenti bawa kopi pagi biasa ke Bu Rini. Pertemuan klub taman mingguan kebetulan diundur tanpa pemberitahuan. Telepon Bu Rini minta simpati sekarang langsung ke voicemail. Sistem pengaman berbunyi pelan saat Pak Budi coba akses komputer kantor saya dari jauh. Peringatan muncul di ponsel. Percobaan login tidak sah dari printer jaringan. Dia selalu kira dirinya lebih pintar. Ini gila. Suara Rizky menggelegar di rumah tadi malam, bikin saya loncat. Saya harus tinggal di sini. Teman-teman UI saya mengharapkan itu. Lampu teras tetangga menyala satu persatu. Lewat kamera bel, saya lihat Bu Peterson keluar ke halaman depan pakai daster. Ponsel diangkat rekam teriakan Rizky. Kakakmu cuma lagi hormonal, bisik Bu Rini dramatis.
Terlalu keras untuk pribadi. Kita urus seperti biasa. Tapi trik biasa mereka tak lagi berhasil. Pengawas bangunan telusuri keluhan anonim kembali ke laptop Pak Budi. Gosip gereja yang mereka sebarkan balik ke pendeta, yang habiskan 1 jam di dapur saya minum teh dan pelajari respons tenang saya terhadap provokasi. Ketidakstabilan mental, bisik Bu Rini ke ibu-ibu setelah kebaktian. Tapi mereka lihat saya tiap minggu, lihat saya kembangkan usaha, perhatikan saya jaga rumah sementara keluarga lain perlakukan seperti hotel. Kasihan sekali, Koto Bu Peterson ke teman klub taman cukup keras lewat jendela terbuka saya. Coro mereka memanfaatkan dia dan kondisinya. Rekan bisnis saya catat setiap email ancaman yang mereka kirim ke klien. Dokter saya tambah catatan dampaknya ke tekanan darah. Polisi lokal lakukan pemeriksaan kesejahteraan rutin. Catat setiap kali Rizky banting pintu atau Pak Budi ancam samar soal kemampuan saya sebagai ibu. Di hari ke-21, lingkaran sosial mereka runtuh. Air mata Bu Rini tak lagi gerakan orang seperti dulu. Keanggotaan klub sosial Pak Budi batal karena pembayaran tak lengkap. Kontak Rizky mulai tanya soal tempat tinggalnya. Pertengkaran bocor lewat dinding kamar setiap malam, semakin keras saat pilihan mereka menyusut. Surat pengunduran diri Pak Budi dari Dewan Klub masuk kotak surat saya secara salah. Suara Bu Rini semakin melengking saat sepupu demi sepupu tolak terima mereka. Mereka harus izinkan kita tinggal, desak Rizky kemarin, mondar-mandir di dapur. Mau ke mono lagi? Saya sentuh perut, rasakan gerakan Alyo yang stabil. Itu berhenti jadi masalah saya sejak hari kamu ubah babi sower jadi pestawi. Isak Bu Rini bergema dari atas, tapi tak lagi gerakan saya. Suara Pak Budi mondar-mandir, lalu pintu Rizky dibanting. Mereka kehabisan akting, kehabisan penonton, kehabisan waktu. Saya kira sudah siap untuk apapun yang mereka coba di hari-hari akhir ini. Tapi saat saya cek surat pagi itu, amplop tebal dengan lambang Universitas Indonesia bikin jantung saya berdegup. Bukan ditujukan ke Rizky, tapi ke saya. Kebenaran akan ubah segalanya, dan bukan coro yang siapa pun duga. Saya selipkan surat ke laci meja di samping tumpukan dokumentasi yang saya kumpulkan. Jam-jam tengah malam minggu lalu terbentang seperti jalan panjang gelap. Akhirnya saya selesai berjalan. Kali ini juga tengah malam, pesan menyolo di ponsel. Kamu oke? Butuh opo? Perhatian Sari menghangatkan saya. Saya punya lebih banyak keluarga sejati sekarang daripada saat besar di rumah ini. Semua baik, ketik saya balik, cuma tunggu momen tepat. Di atas, langkah Rizky berhenti. Dalam keheningan mendadak, saya dengar Bu Rini bisik, bagaimana kalau dia benar-benar lakukan. Saya istirahatkan tangan di perut, rasakan tendangan Alyo menjawab. Kami berdua tahu kebenarannya. Saya sudah lakukan. Hari-hari berikutnya, kotak-kotak kecil bertebaran di koridor luar kamar saya. Selimut buatan tangan dilipat rapi. Album foto masa kecil. Sarung tangan baseball usang Rizky dari Ligo kecil. Pemberian diam-diam saat saya tidur. Setiap barang tunggu dengan tolong tak terucap. Saya dorong kotak dengan kaki. 27 hari sejak surat pengosongan. 3 hari lagi mereka harus pergi. Laras. Suara Bu Rini melayang dari dapur lebih lembut biasanya. Saya buat pancake kesukaanmu. Aroma kayu manis dan mentega memenuhi udara. Pemberian damai di piring porselen. Saya tekan tangan ke perut buncit, stabilkan diri di dinding. Bayi menendang seolah rasakan keraguan saya. Cuma mau bicara, kata Bu Rini. Sebagai keluarga. Saya temukan mereka duduk mengelilingi meja dapur seperti lukisan Norman Rockwell. Pak Budi pakai baju terbaik, tangan dilipat. Bu Rini pakai kalung mutiara khusus acara spesial.
Rizky pakai kemeja rapi, ponsel tak kelihatan. Silakan duduk, kata Bu Rini, tarik kursi biasa saya. Sirup masih hangat. Saya tetap berdiri. Ini soal opo? Kami sudah mikir, Pak Budi berdehem. Soal semua yang terjadi. Mungkin kami terbawa euforia soal UI. Babi sower. Moto Bu Rini berkoco. Kami seharusnya rayakan hari spesialmu. Rizky tatap piring. Maaf soal teman-teman, kekacauan mereka. Koto-koto indah, penyesalan latihan. Tapi odo getar ketakutan asli di suara Rizky. Saya mau jadi paman baik, lanjutnya. Saat bayi lahir. Bel pintu memotong pidato latihan. Deretan bunyi cepat diikuti ketukan. Bu Laras. Suara pria lewat pintu. Kantor penerimaan Universitas Indonesia. Darah hilang dari wajah Rizky. Sendok Bu Rini jatuh ke porselen. Saya buka pintu, temukan pria berjas abu, amplop coklat di tangan. Bu Laras, saya Thomas dari asisten dekan penerimaan. Kami coba hubungi Rizky. Pak Budi muncul di belakang. Saya ayah Rizky. Odo masalah? Ekspresi pria tetap netral. Kami perlu bahas ketidakwajaran di berkas aplikasi Rizky. Amplop berisi 1 lembar kop surat. Saya scan paragraf yang dirumuskan hati-hati sementara keluarga tahan napas. Beasiswa dicabut. Suara saya bergema di rumah sunyi karena jam kerja sosial palsu dan surat rekomendasi palsu. Bu Rini ambruk ke kursi. Rahang Pak Budi mengeras. Tapi itu mustahil, protes Rizky. Jam-jam itu asli. Pak Budi tanda tangan. Dia berhenti tiba-tiba, horor muncul di matanya. Saya ambil laptop dari meja dapur, buka folder berlabel asuransi. Thread email muncul di layar. Transfer ban, dokumen scan dengan tanda tangan identik. Kalian tak hanya curi babi sower saya. Koto-koto keluar tenang, tepat. Kalian curi hidup saya. Tunggu dulu. Suara Pak Budi naik. Kami beri kamu hidup. Kamu berhutang segalanya. Kalau kamu sayang kami, kamu tak akan lakukan ini. Air mata Bu Rini mengalir bebas sekarang. Setelah semua yang kami korbankan. Cinta tak ambil. Saya sentuh perut, rasakan tendangan putri yang stabil. Cinta membangun. Rizky ambruk ke depan, siku di meja. Mereka yang suruh. Bilang kami butuh cerita sukses keluarga. Rebut kepemilikan rumah, Pak Budi tusuk jari ke arah saya. Kami tinggal di sini. Sumbang. Sumbang. Saya klik laporan ban. Maksudnya uang yang kalian ambil dari rekening usaha untuk biaya pendaftaran? Kartu kredit atas nama saya? Kami cuma kira, suara Bu Rini pecah. Kami cuma kira kamu selalu urus kami. Cahaya pagi menyusup jendela dapur, menerangi debu dan wajah lelah. Keluarga saya duduk di depan, topeng akhirnya lepas. Dan siapa yang seharusnya urus saya? Keheningan penuhi ruangan. Bahkan bayi diam, seolah tahan napas. 3 hari. Saya ambil surat UI dan laptop. Kalian punya 3 hari untuk pergi. Tukang pindah datang Senin pagi. Kamu tak bisa, Pak Budi mulai. Saya sudah bisa. Saya berjalan ke pintu, lalu balik sekali lagi. Polisi akan di sini awasi pemindahan. Saran saya mulai patking. Isak Bu Rini mengikuti saya di koridor. Umpatan Rizky tertahan. Langkah berat Pak Budi mondar-mandir di dapur. Tapi pertama kali dalam 34 tahun, suara mereka tak masuk ke dalam saya. Tak lingkari hati dan remas. Di kamar bayi, cahaya pagi cat dinding dengan pink dan emas. Saya ambruk ke kursi goyang, satu tangan di perut.
Sekarang hanya kita, kecil, bisik saya bawa kepastian seumur hidup. Dan itu sudah cukup. Di belakang, pintu dibanting di kamar tamu, pintu lemari berderak buka tutup, suara keluarga runtuh. Tapi di ruangan ini, di momen ini, saya hanya rasakan damai. Kami akan selamat dari badai terburuk. Apapun yang datang, kami hadapi bersama. Ibu dan anak perempuan, bangun sesuatu baru dari abu yang terbakar. 4 tahun kemudian, sinar matahari pagi tumpah lewat jendela bersih, menangkap kilau glitter kerajinan Alia berserakan di meja dapur. Putri 4 tahun saya membungkuk di atas karya terbaru, lidah menyembul konsentrasi saat tempel lagi payet. Lihat, Momo. Dia angkat mahkota ulang tahun dari kertas dan imajinasi murni. Untuk pestaku. Saya sentuh barisan permoto, yang dia susun pola hanya dia mengerti. 4 tahun lalu saya akan luruskan, coba paksa rapi seperti ibu saya selalu lakukan ke saya. Sekarang saya hanya tersenyum. Sempurna persis seperti yang kamu buat. Bel pintu berbunyi. Sari, dulu teman yoga prenatal, sekarang Chief Operations Officer, masuk bawa streamer warna pilihan Alia, ungu dan perak. Napas saya tersentak sesaat ingat mawar pin tergilas di kayu, tapi perasaan lewat seperti daun di angin. Kru dekorasi sudah datang, Sari umum, letak tas. Di belakangnya, 3 teman lagi masuk bawa perlengkapan. Ruang tamu yang dulu saksikan babi shower, saya sekarang penuh kehangatan dan tawa tulus. Aku ikut bantu, Alia turun dari kursi, tinggalkan jejak glitter. Dia tarik tangan saya. Tunjukkan tugas spesialku. Saya pimpin kelompok ke ruang kerajinan, dulu kantor rumah. Dinding penuh bingkai majalah tentang kreasi laras, sekarang brand nasional. Tapi kebanggaan utama adalah galeri karya Alia, diperbarui tiap minggu dengan ciptaannya. Alia desain semua kartu tempat hari ini, jelas saya, lihat putri bagi hati kertas yang dia cat sendiri. Dia pilih warna semua orang. Ungu untuk Momo karena kuat. Perak untuk Dokter Ami karena bikin orang sehat. Dokter Obgin Lomo, sekarang hanya Ami, datang nanti sebagai tamu bukan profesional medis. Pengacara keluarga yang urus pengosongan jadi paman James, ahli gelitik dan peserta pesta teh. Di dapur, saya temukan amplop bersandar di mesin kopi. Surat lagi dari ibu muda di Surabaya, yang bocor tentang yayasan saya di majalah orang tua. Organisasi mulai kecil, hanya saya bagikan nasihat bisnis ke wanita keluar situasi toksik. Sekarang punya cabang di 12 kota. Momo, boleh pasang glitter di kue. Suara Alia tarik saya ke masa kini. Dia berdiri di bangku, motoke kue 3 lapis yang saya panggang kemarin. Tentu, sayang. Saya perhatikan dia pasang kristal gula di pinggir. Tangan kecilnya gerak lebih percaya diri daripada saya di umur 30. Siang penuh kekacauan bahagia pesta ulang tahun anak 5 tahun. Alia pimpin tamu dan dadakan. Anak rekan bisnis bagi jus tanpa diminta. Anak pengacara pamer gigi depan hilang. Saya tangkap bayangan diri lama di momen tenang, luruskan streamer miring, usap noda dari meja. Tapi kebutuhan kesempurnaan melunak jadi apresiasi momen gembira tak sempurna. Nanti, saat Alia tiup lilin di guyuran glitter, seseorang jepret foto. Saya akan bingkai di samping kotak kenangan kecil di kamar, yang isi foto pilihan dan surat nenek dulu. Alia akan bocor suatu hari saat tanya pertanyaan tepat. Untuk sekarang dia tahu versi sederhana. Odo keluarga lahir dan keluarga pilih. Keluarga kita keduanya. Cerita dong, Alia umum setelah kue, ambil buku favorit dari Rap. Buku tentang putri berani yang bangun istana sendiri. Teman-teman duduk anak-anak di lantai sekitar kursi goyang saya. Kursi sama tempat saya dulu bisik janji ke putri belum lahir. Dahulu kala, saya mulai. Alia meringkuk di dodo.
Odo putri yang belajar cinta sejati membangun, bukan merobohkan. Alio tahu cerita ini luar kepala. Seperti kamu dan aku, Momo, kita bangun hal baik. Keluarga pilihan saya penuhi ruangan dengan kehangatan. Anak-anak mereka tergeletak di karpet berbagai tingkat kepuasan gula. Dinding tak lagi bergema, manipulasi dan rasa bersalah. Tak ada di sini yang akan bilang Alio mimpi tak realistis atau seninya cuma lucu. Cahaya tangkap streamer perak yang Alio gantung agak miring di atas jendela. Saya biarkan persis seperti dia pasang, indah dalam ketidaksempurnaannya. Odo yang bilang kejam tutup pintu ikatan darah. Tapi saya belajar hormat seperti cinta harus dua arah. Alio akan besar tahu nilai dirinya tak diukur dari apa yang dia beri orang lain. Dia tak akan pernah belajar membuat diri lebih kecil agar orang lain merasa besar. Lagi, Momo, pinta Alio saat saya tutup buku. Bagian istana. Saya tarik dia lebih dekat. Hirup aroma kue ulang tahun dan lem glitter. Dahulu kala, Odo putri yang temukan membangun yang baru lebih baik daripada memperbaiki yang rusak.